wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Syarhul Waraqat. Ini di pertemuan ke-20, alhamdulillah. Masih melanjutkan pembahasan al-amru. Kita baca bismillah. Assalamualaikum. Qala syarih hafizallahu ta'ala wa qawluhu was-sigatu dallatu alaihi if'al. Ay innal amra labudda lahu min sighatin tadullu alaihi. Wa hiya if'al mislu aqimis salata liduruki syams. Wal muradu bidzalika kullu ma yadullu ala talabil fi'li. Wal muradu bidzalika kullu ma yadullu ala talabil fi'li min ay sighatin. Wa yashmalu if'ali waf'alu wa nahwuhuma wa mimma yadullu ala talabil fi'li ismu fi'lil amr. Ka qawlihi ta'ala alaikum anfusakum wal masdaru an-naibu an fi'lil amri mislu qawlihi ta'ala wa bil walidani ihsana wal mudari'u al-makruna bilamil amri wal mudari'u al-makrunu bilamil amri ka qawlihi ta'ala wal yaktub bainakum katibun bil adli. Baik. Sampai situ qala al-mu'allif rahimallahu taala wa qawluhu, perkataan penulis, wasighatu dalah alaihi, sigo yang menunjukkan atasnya adalah if'al. Ay innal amra la budda lahu min sigo. Tadullu alaihi, itu namanya perintah, itu ada sigonya yang menunjukkan atasnya. Namanya perintah ada sigo yang menunjukkan atasnya. Wahya if'al, itu sigonya adalah if'al. Mithl aqimis shalah, ini kan tidak cocok kan, if'al dengan aqim. Paham kan? Itu maksudnya if'al itu untuk wakilnya, bentuk amarnya, bukan lafadznya. Contohnya aqimis sholata liduluki syamsi, aqim bukan if'al, tapi ini af'il. Tapi ini adalah apa? Af'il. Makanya kata beliau rahimahullah, wal muradu bidzalika kullu ma yadullu ala talabil fi'il min ayyi sigotin. Yang diinginkan dengan hal itu adalah semua yang menunjukkan atas meminta untuk melakukan perbuatan dari bentuk apapun itu. Yang penting talabul fi'il. Maka mencakup if'ali waf'alu wa nahwihima. Mencakup if'ali, if'alu wa dan semisal keduanya. Mimma yadullu ala talabil fi'il, dari apa-apa yang menunjukkan atas talabul fi'il. Terus apa-apa. Wa mimma yadullu ala talabil fi'il, di antara menunjukkan atas talabul fi'il juga adalah isim fi'il amr. Isim fi'il amr, itu isim fi'il, isim bermakna fi'il amr. Qauli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, alaikum anfusakum. Makanya dibaca anfusakum. Itu alaikum bukan jar majrur. Alaikum itu isim fi'il amr, bermakna ilzam anfusakum. Jaga diri kalian. Jaga diri kalian. Paham Patri? Wal masdarun naib an fi'il amr. Demikian pula masdar yang menggantikan fi'il amr. Sama juga. Yang penting menunjukkan atas amr. Masdar yang menggantikan tempatnya fi'il amr. Mithil qouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wabil walidaini ihsana. Ihsana di sini adalah naib an fi'il amr. Asalnya ahsin bil walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Wal mudhari'ul makrunu bilamil amr. Demikian pula fi'il mudhari yang digandengkan dengan lamul amr, kan maknanya jadi perintah. Kalau ada fi'il mudhari digandengkan dengan lamul amr, maka maknanya apa? Maknanya juga amr. Kaqouli ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wal yaktub bainakum katibun bil adl. Hendaklah ada penulis yang menuliskan antara kalian dengan adil. Berarti ini kan maknanya apa? Maknanya apa? Amr. Iya, terus Thumma qala syarih bizallahu ta'ala walil amri sigha ukhra. Siyagun. Walil amri siyagun ukhra. Tadullu ala talabil fi'li. Wa minha al-ula at-tasrihu bil lafzil amri. Ka qawlihi ta'ala inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani. Wa fi hadis Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi wafdi Abdul Qaisi
amarakum bi arba'in. Amur. Amurkum Amur. amurukum bi arba'in. Asani lafzun faradah. Labdu. Lafzu faradah. Au wujiba Wajib. au wajaba au kutiba wa nahwuhuma wa nahwuhuma au kutiba wa nahwuha. Qala ta'ala kutiba alaikumus siyam. Wa ani bani Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri fi ramadhana. Ats-tsalits wasful fi'li bi annahu ta'atun au yamdahu fa'iluhu au yuzammu tarukuhu tarikuhu au yartubu Iya tarot. Yurot. au yurattabu au yurattabu ala fi'lihi sawabun au ala tarkihi iqabun wa ghairiha ka qoulihi ta'ala ana wa kafilal yatima Kafilu. ana wa kafilul yatima fil jannati Yatimi. ana wa kafilil yatimi fi jannati hakadha wa qala bisababati wal wusta. Tadi salahnya wakolo. Iya. Ikut harokat tetangga, ikut bunyi tetangganya. Wakolo. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Baik. Kata beliau rahimallahu ta'ala. Jadi itu dasarnya sigo amar ya. Dan beliau katakan sebagai faedah, karena penulis hanya kasih tahu kita, sigo amar adalah if'al. Artinya kalau ada lafaz-lafaz itu tadi, maka maknanya perintah. Paham kan? Maknanya apa? Perintah. Antum langsung ambil faedah. Oh wajib. Dengan bentuk-bentuk tadi. Sekarang kata beliau, walil amri siyagun ukhra. Untuk perintah itu ada bentuk lain. Juga nanti antum ambil faedah dari situ ketika antum berdalil, oh wajib ini. Dengan bentuk ini. Tadulu ala tolabil fi'il yang menunjukkan atas tolabil fi'il minha. Di antaranya. Al-awwal yang pertama. At-tasrihu bilafdil amr. Jelas dengan lafaz perintah. Bukan lagi bilang if'al tapi amaro. Jelas dengan lafaz apa? Perintah. Kaqouli ta'ala seperti firman Allah Ta'ala. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sungguh Allah memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat baik. Berarti apa hukumnya ini? Wajib, kan Allah perintah. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dalam hadits Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, fi wafdi Abdul Qais, ketika datang rombongan Abdul Qais, kata Nabi, amurukum bi arba'in. Saya perintahkan kalian untuk 4 perkara. Berarti apa hukumnya itu? Wajib, karena tasrih. Jelas dengan lafaz apa? Perintah. Ada yang dengan lafaz if'al saja wajib, apalagi memang langsung lafaznya apa? Perintah. Asal yang kedua, lafaz farodo. Kalau ada lafaz farodo, maka itu wajib. Au wajaba atau lafaz wajib. Au kutiba atau lafaz kutiba. Wanahwiha dan semisalnya. Wanahwiha dan semisalnya. Qala ta'ala Allah berfirman, kutiba alaikumusiyam. Apa artinya ini? Diwajibkan atas kalian apa? Berpuasa. Dengan lafaz apa? Kutiba. Jelas? Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qol, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu beliau berkata, faradha Rasulullah. Rasulullah memfardukan zakat al-fitri di Ramadan, zakat fitrah di bulan Ramadan. Berarti apa hukum zakat fitrah? Wajib, karena lafaznya apa? Faradha. Yang ketiga ini lagi lebih luas. Wasful fi'li bi annahu ta'ah. Perbuatan itu disifati dengan bahwasanya dia ketaatan. Au yumdahu fa'iluhu, atau dipuji yang melakukannya. Au yudammu tarikuhu, atau dicela yang meninggalkannya. Au yurattabu ala fi'li thawab, atau diikutkan kepada yang melakukannya perintah, yang melakukannya pahala.
Au ala tarkihi iqab, atau bagi yang meninggalkannya mendapat apa? Iqab. Ini semua menunjukkan apa? Wajib, karena kalau tidak dilakukan malah diiqab. Jelas kan? Kalau ditinggalkan dicela. Itu menunjukkan apa, Pak? Wajib. Wa ghairiha, dan selainnya. Kaqauli alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi SAW. Ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Saya dan penjamin anak yatim dalam surga seperti ini. Paham kan? Dijanjikan apanya? Surga. Berarti ini apa? Kewajiban untuk menjamin anak yatim. Walaupun nanti kewajiban sesuai dengan kemampuan. Itu maksudnya. Asal kalau ada anak yatim kita apa? Jamin. Tapi kalau kita tidak mampu, ya hilang lagi kewajibannya. Jelaskan. Hakada. Wa qala bis sababa wal wusta. Maksudnya belum berisyarat dengan jari sababa, jari telunjuknya dan jari tengahnya. Jari tengahnya. Maksudnya belum katakan seperti ini. Maksudnya dekat. Nabi dan penjamin anak yatim. Ini bentuk-bentuk amar yang kita bisa petik faedah nanti. Oh, ini berarti adalah perintah. Ini adalah wajib. Terus, walaupun masalah terakhir ini terkait dengan yumdahu fa'iluhu aw wasfu bi annahu ta'ah, itu dikritik ya. Ya, karena kalau dipuji bisa sunnah. Paham kan? Disifati itu ketaatan kan bisa juga sunnah. Beda kalau yudamu tariku, dicela yang meninggalkannya, itu menunjukkan wajib. Iya kan? Atau dijanjikan pahala, belum tentu wajib. Kalau dijanjikan apa? Pahala bisa apa? Sunnah. Tapi kalau diancam iqab bagi meninggalkannya, itu adalah apa? Wajib. Paham kan? Kan tidak mungkin diiqab kalau sunnah. Paham kan? Terus? Wahya indal Thumma qala syarih. Baik. Qauluhu wahya indal itlaqi wat tajarrudi anil qarinati tuhmalu alaih illa ma tadalla dalilu ala anna al murada minhu nadabu awil ibahatu fayuhmalu alaih. Hadza bayanul naw'i الثاني من الأوامر وهو ما اقترنا ما اقترنا وهو ما اقترنا وهو ما اقترنا langsung saja وهو مقترنا وهو مقترنا بقرينتي وهو مقترنا بقرينة فيصرف الأمر حسب هذه القرينة فيصرف الأمر حسب هذه القرينة هذه القرينة لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الواجب لأن صيغة الأمر لا تحمل على غير الوجوب إلا إذا وجد دليل صارف عن الوجوب إلى غيره كالندب ومثاله حديث عبد الله المزني حديث عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن يشاء. Coba ulang, liman sya. Baik. Tadi? Liman yasha. Baik. Ada. Alhamdulillah. Awil ibahat. Oh, sampai situ dulu ya? Baik loh. Sampai situ dulu. Qaluhu, kemudian perkataan Al-Imam Al-Juwaini Al-Haramain di bait di matan berikutnya, wahya indal itlaq, dia ketika diitlakkan, wa tajarrud anil qarina, dan kosong dari qarina, tuhmal alaih, dibawa ke wajib. Illa ma dalla dalilu, kecuali apa yang ditunjukkan oleh dalil, ala annal murada minhu nadbu,
bahasa yang diinginkan dengannya adalah sunnah, awil ibah atau mubah, fayuhmal alaih, maka dibawa ke mubah atau sunnah. Dipaham kan? Tergantung. Hada bayanun nau'ut tsani minal awamir. Ini penjelasan jenis kedua dari perintah. Wa huwa makturina bi qorinatin, yaitu apa yang digandengkan dengan korina. Apa yang digandengkan dengan apa? Korina. Yaitu indikasi lain. Dia membuatnya tidak bermakna seperti itu. Fayusraful amru hasaba hadil korinati. Maka perintah itu dipalingkan sesuai dengan korina itu. Li'anna sigotal amri la tuhmal ala ghairil wujub. Karena bentuk amar tidak dibawa ke selain wajib. Illa kecuali idza wujida dalilun sorifun. Kecuali kalau dijumpai dalil yang memalingkan. Anil wujub. Perhatikan itu kaidah. Jadi asal dari perintah adalah apa? Wajib. Kita boleh berkata tidak wajib kalau ada dalilnya. Dan tidak boleh sembarang. Ini harus dipahami. Ini tidak dipahami kadang oleh sebagian orang yang tentunya tidak belajar usul. Karena ini tidak dibahas di fikih. Ini dibahas di usul fikih. Dibahas di usul fikih. Ila ghairi kepada selainnya kan nabi seperti sunnah misalnya. Misal wa mitalu hadits Abdullah al-Muzani. Contohnya hadits Abdullah al-Muzani radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shallu qoblal maghrib." Ini aslinya apa ini kalau begini? Apa? Wajib sholat sebelum maghrib. Tapi qala fi tsalitsah, inilah korinanya. Inilah yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Nabi berkata pada kali yang ketiga, liman sya'a, bagi yang mau. Paham ini? Diikatkan dengan keinginan. Kalau ada kata keinginan, berarti itu apa hukumnya apa? Sunnah. Itu kaidah umum dalam ulama di sisi pendalilan. Kalau ada dikaitkan dengan keinginan, maka sudah itu hukumnya sunnah. Itu yang memalingkan dari wajib ke sunnah. Semua lafaz kalau diikat dengan keinginan. Kan paham kan? Iya. Supaya misalnya hadis tentang akikah. Kan pendapat jumhur adalah sunnah akikahan. Kalau sebagian ulama berpendapat wajib. Dengan dalil mereka bilang, kullu gulamin murtahanun bi akikot. Setiap anak tergadaikan dengan akikahnya. Kalau namanya tergadaikan, kalau tidak ada akikah kan masih tergadaikan. Paham kan? Itu kan hadis menunjukkan apa, Pak? Wajib. Tapi kan ada ta'bir dalam hadis. Man ahabba ayyansak. Siapa yang ingin untuk berakikah? Kan ingin. Berarti apa hukumnya itu? Sunnah. Itulah yang memalingkan dari wajib menjadi apa? Sunnah. Dipahami sisi pendalilan? Nah, kalau antum paham usul, begitulah nanti kita cara memasangkan dalil. Mengkompromikan antara perintah dan lainnya. Dipahamkan? Itu dipasangkan dalam ilmu usul. Tidak ada dalam ilmu yang lain caranya. Seperti ini, ketika orang baca, shallu qoblal maghrib. Shallu qoblal maghrib. Ini kan kita akan apalagi diulang 3 kali. 3 kali. Shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib, shallu qoblal maghrib. 3 kali. Wah, ini wajib sekali karena 3 kali. Tapi di kali ketiga ada tambahannya. Liman sya'. Bagi siapa yang mau. Paham kan? Dari sini juga kita tidak menyalahkan mayoritas. Ya, ketika misalnya mereka dalam masalah melurus dan merapatkan shaf. Itu masalahnya sebagian ulama dalam Hanabilah, dalam Dhahiriyah berpendapat meluruskan dan merapatkan shaf itu wajib. Artinya berdosa kalau orang tidak lakukan. Tapi yang anehnya mayoritas berpendapat tidak wajib, sunnah. Apa dalilnya? Mereka berdalil dengan hadis yang dipakai oleh orang yang mengatakan wajib. Jadi orang mengatakan wajib itu kan berdalil dengan awal hadis. Sawu sufufak. Perintah. Sawu sufufakum. Itu kan perintah. Fil apa itu? Fil amr. Dari kata sopa. Ya suf. Sawwafa. Sawu. Paham kan? Apa? Sawu. Saw. Dari kata apa? Sawwa. Sawwa apa? Sawwa. Ya kan? Kemudian dibuat fi'il mudhari'nya jadi saw. Yusawwi kan? Yusawwa. Yusawwu. Kemudian diubah menjadi fi'il amr. Dihapuskan huruf mudhari'nya. Jadi sawwu. Kan ada waw jamaknya. Itu kan fi'il amr. Kalau fi'il amr itu menunjukkan atas apa?
Perintah. Tapi masalahnya di ujung hadis dikatakan fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf itu dari kesempurnaan sholat. Kalau wajib bukan sempurna, harus. Masa dibilang sempurna? Dipahamkan? Jadi awalnya itu dipalingkan oleh apa? Akhirnya. Akhir itulah yang menunjukkan itu sunnah. Dengan apa? Korina. Dilihat daripada ujung hadis. Dipahamkan? Jelas kan? Nah, orang yang berdalil yang wajibnya awalnya saja. Kalau mayoritas, sempurnakan hadisnya. Karena korina itu menunjukkan hal tersebut. Perintah mutlak wajib. Tapi perintah muqayyad itu apa hukumnya apa? Dikembalikan kepada yang memalingkannya. Artinya kalau mutlak tidak boleh. Tidak boleh kita berpendapat sunnah. Ya kan? Seperti orang-orang berpendapat sunnahnya jenggot. Apa yang memalingkannya? Kan dibilang, liha. Pelihara jenggot. Apa yang memalingkannya? Kan tidak ada. Tidak ada yang memalingkannya. Kenapa jadi sunnah? Nah, itu kan aneh. Dipahami kan? Nah, ini harus dipahami. Kenapa bisa wajib dan kenapa dari perintah wajib menjadi sunnah? Nah, ini harus dipahami. Ini namanya cara berdalil. Cara berdalil. Awil ibahah. Dilanjutannya. Wa misaluhu qawlihi ta'ala wa idza halaltum fastadu wal qarinatul sarifatu fil awwali qawlihi liman sya wa fi tsani hiya anna al amra ba'da al hadri il ibahati li'anna al istiyada fil hirami haramun liqaulihi ta'ala wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruman ay muharrimin. Muharrimin. Biasa. Ay muhrimin. Iya. Baik. Kata beliau awil ibahah bisa maknanya jadi mubah. Jadi dari perintah malah jadi mubah, bukan menunjukkan makna sunnah bahkan. Maknanya mubah saja. Contoh firman Allah Ta'ala fa idza halaltum fastadu. Kalau sudah kalian berihlal, selesai dari ihram, berburulah. Perintah. Adalah perintah. Ini perintahmu mubah. Beliau akan sebutkan sebentar ayat sebelumnya. Wal qarinatus sarifatu fil awwali. Qarina yang memalingkan yang pertama yaitu hadis menjadi sunnah liman sya'a. Sabda Nabi liman sya'a bagi yang mau. Waqaitannya dan pada yang kedua kenapa dari wajib menjadi mubah? Ya annal amru ba'dal hadri ibah. Ini kaidah juga. Walaupun sebentar akan ada dikuatkan yang lainnya sebentar. Akan perlu jelaskan karena ada khilaf dalam masalah ini. Ini kaidahnya. Al amru ba'dal hadri ibah. Perintah setelah larangan itu mubah. Antum paham ini? Kalau ada perintah sebelumnya ada larangan, maka itu hukumnya apa? Mubah. Ini asalnya ya. Dipahami. Sekarang kan ada ayat. Li'anal istiyada. Kita akan contohkan contoh lain lagi sebentar. Li'anal istiyada fil ihram haram. Karena berburu ketika ihram haram. Paham ini? Berburu ketika orang berihram hukumnya apa? Haram. Kan dilarang berarti. Liqaulihi ta'ala karena Allah berfirman. Wa hurrima alaikum soydal barri. Diharamkan kepada kalian buruan darat. Madumtum huruma. Selama kalian sedang berihram. Diharamkan buruan darat. Selama kalian apa? Berihram. Selama berihram. Paham kan? Setelah itu Allah katakan, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah selesai dari ihram, berburulah. Berarti sebelumnya dilarang, kemudian dia apa? Disuruh. Apa kaidahnya? Apa jadinya? Mubah. Paham? Contoh lain. Walaupun nanti kita akan lihat pendapat pandangan lain sebentar. Contoh lain. Nabi SAW larang kepada perempuan yang haid. Kata Nabi, idza akbalat haidotuki fatrukis sholah. Apabila datang haidmu, tinggalkan sholat. Berarti dilarang apa? Sholat. Kan begitu kan larangan. Setelah itu kata Nabi SAW, wa idza adbarot faktasili wa sholli. Kalau sudah hilang, maka mandi dan sholat. Apa hukum sholat setelahnya?
Kita praktekkan ini. Perintah setelah larangan. Kan Nabi bilang, jangan sholat. Tinggalkan sholat. Selainnya itu, kalau sudah hilang haidnya, faktasili wasolli. Maka mandilah dan sholatlah. Apa hukum sholat setelah haid? Selesai haid? Kita praktekkan ini kaidah. Larangan, perintah setelah larangan, mubah. Berarti apa hukum sholat setelah suci dari haid? Mubah, sudah boleh. Paham maksudnya? Demikian pula hadis Abu Hurairah. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Dulu saya larang kalian dari ziarah kubur. Jadi dilarang. Setelah itu Nabi bilang, fazuruha. Maka kunjungilah kubur. Ziarahil kubur. Apa hukum ziarah kubur? Mubah. Antum paham maksudnya ini? Jelas kan? Jelas masalahnya? Ini dulu antum pahami dulu ini. Antum pahami dulu ini. Ini jadinya sekarang 3 contoh. 3 contoh untuk mubah. Idza halaltum fastodu. Kemudian tadi haid. Kemudian tadi apa? Ziarah kubur. Sengaja anak contohkan 3 itu supaya sebentar nyambung lagi contohnya ketika kita kuatkan masalah berikutnya. Terus. ثم قال شارح حفظه الله تعالى ومن هنا قال الأصوليون الأمر بعد الحظر للإباحة واحتجوا بأن هذا النوع من الأمر جاء للإباحة في أغلب استعمالات الشرع كما مثلنا وكقوله تعالى فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله بعد قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن وقد يكون في مقام يتوهم يتوهم فيه الحظر كقوله صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج في جواب من سألوه في حجة الوداع عن تقديم أفعال الحج التي تفعل يوم العيد بعضها على بعض وكقوله في قصة الذين اقسموا واضربوا لي بسهم. Masya Allah. Ini prakteknya dulu. Wa min huna, dan dari sinilah kan kaidahnya tadi al-amru ba'dal hadril ibahah. Perintah setelah larangan menunjukkan mubah. Dari sinilah berkata ahli usul, perintah setelah larangan mubah, mereka berhujjah bahwasanya jenis ini adalah perintah datang untuk ibahah fi aglabi isti'malati syar'i. Ini kebanyakan dalam penggunaan lafaz syar'i. Ini perhatikan. Kebanyakannya memang seperti itu. Mereka tidak pastikan semuanya. Tapi kebanyakan penggunaan lafaz syar'i, kalau ada perintah setelah larangan, menunjukkan apa? Mubah. Ini kaidah yang tertanam di situ. Kama mathalna, sebagaimana tadi kami contohkan, yaitu ayat tadi. Idza halaltum fastodu. Maka qauli ta'ala contoh lain. Firman Allah Ta'ala, fa idza tatahharna. Kalau mereka sudah suci. Fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Maka datangi mereka dari sisi yang Allah perintahkan kalian. Ini kan ba'da qauli setelah firman Allah Ta'ala. Wala taqrabuhunna hatta yatuhunna. Jangan kalian mendatangi mereka sampai mereka suci. Setelah itu apa? Kan dilarang. Jangan mendatangi mereka sampai mereka suci. Setelah itu bilang apa? Wa idza tatahharna fa'tuhunna. Kalau dia sudah suci, datangi mereka. Apa hukum mendatangi istri setelah suci? Mubah, bukan wajib. Kalau wajib berarti walaupun dia lagi di Yaman, kalau suci harus kembali. Terbang dulu baru kembali. Baru pulang lagi. Nah, paham Azhar? Nah, berarti kalau dia lagi di Makassar, istrinya suci, harus pulang. Karena wajib didatangi. Maksudnya ini apa hukumnya? Mubah. Hukumnya apa, Andi? Mubah. Iya. Itu dia. Hukumnya mubah. Karena perintah setelah apa? Setelah larangan.
Wa qad yakunu fi maqamin yutawahamu fihi al-hadar. Kadang juga perintah itu berada di posisi yang disangka tidak boleh. Maksudnya datang perintah itu pada hal-hal yang orang kira tidak boleh, tapi langsung datang lakukan. Menunjukkan apa berarti? Boleh. Jadi orang sangka tidak boleh, tiba-tiba datang perintah. Tidak ada larangan sebelumnya, tapi orang kira itu dilarang. Setelah itu Nabi perintahkan. Berarti hukumnya apa? Mubah. Itu jadi contoh. Kalau alaihi salatu wassalam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'al wal haraj. Silakan lakukan, tidak ada dosa. Maksudnya apa ini? Mubah. Fi jawabi man sa'aluhu fi hajjatil wada. Ini beliau ucapkan pada jawaban orang yang bertanya kepada beliau di haji terakhir. An taqdimi af'alil hajj allati tuf'al yaumul id ba'duha ala ba'd. Dari mengedepankan sebagian perbuatan haji yang dilakukan di hari Id, sebagian atas sebagian yang lain. Bagaimana kalau dilakukan secara tidak berurut? Jawaban Nabi tetap, if'al wala haraj. Silakan, lakukan, tidak ada dosa. Artinya hukumnya apa? Mubah. Padahal orang kira apa? Tidak boleh. Wa kaqaulihi fi qissatil ladzi juga sama. Ya. Seperti sabda Nabi pada kisahnya orang yang disengat. Kan begini kan? Sahabat pergi mau minta untuk dilayani, dijadikan tamu, tapi mereka tidak melayani. Akhirnya disengat kepala sukunya. Mereka minta diruqyah. Kata sahabat, tidak mau. Kecuali kalian mau jadikan gaji, ada imbalannya. Setelah itu ternyata mereka mau dikasih imbalan. Dan mereka para sahabat tidak makan karena apakah boleh kita mengambil imbalan ini dari tadi, ya kan? Dari kita mengobati orang, terus dia kasih bayaran. Kata Nabi kepadanya, kan para sahabat kira-kira mereka bilang apa? Kira tidak boleh. Tapi malah Nabi katakan, iksamu, bagi. Wadribu li bisahmin, berikan saya satu bagian. Ini maksudnya apa ini? Perintah apa ini? Apa ini? Menunjukkan apa? Mubah. Hal itu boleh karena mereka tidak mau melayani tamunya. Ya, ketika mereka butuh kepada kita, kita boleh menghukuminya kan? Dengan cara ya, kalian tadi pelit, ya kami juga akan pelit. Kecuali kamu mau berikan sesuatu. Dipahami ini kan? Kan asalnya tidak boleh. Kan bisa saja menjual apa? Al-Quran kan? Tapi Nabi karena kisahnya begitu, Nabi bilang, bagi. Perintah. Tapi perintah ini menunjukkan apa? Bukan wajib. Tapi apa? Perintahnya apa? Mubah. Boleh. Ini pendapat pertama. Bahwa kalau ada perintah setelah larangan menunjukkan apa? Boleh. Pendapat kedua. Faruna annal amru ba'dal hadri yarji'u ila ma kana alaihi qabla al hadri. Qala Ibnu Katsirin inda tafsiri ayatil maidati. Wa idza halaltum fasqadu was sahihu alladhi yasbutu ala tabari annahu yaruddul hukma ila ma kana alaihi qabla al nahi fa inna kana wajiban raddahu wajiban wa in kana mustahabban famustahibbun au mubahan famubahun wa man qala innahu 'alal wujubi yantaqidu 'alaihi bi ayati katsiratun Tanwin. bi ayatin katsiratun yantaqidu 'alaihi bi ayati katsiratin Tanwin juga ayatin. bi ayatin katsiratin wa man qala innahu lil ibahati yuraddu 'alaihi bi ayatin ukhra walladhi yantazimu al adillati Adillah tuh. walladhi yantazimu al adillatu kulluha hadzal ladzi dzakarnahu kama
kama ikhtarahu ba'du ulama'il usuli wallahu alam. Baik, berikutnya baru contohnya. Tapi kita sampai situ dulu. Ya, berikutnya itu baru nanti contohnya insyaallah besok. Kata beliau rahimahullah wa yara akharun, sementara ulama usul lain memandang, ya, annal amru ba'dal hadri, bahwasanya perintah setelah larangan, hadri larangan. Perintah setelah larangan yarji'u ila ma kana alaihi qablal hadr. Kembali kepada apa yang dia berada di atasnya sebelum dilarang. Paham? Paham pendapat kedua ini? Kan tadi kan pendapat pertama begini, perintah setelah larangan apa hukumnya? Mubah. Kalau ini perintah setelah larangan kembali ke sebelum dilarang. Paham ini? Kita contohkan tadi sebelum kita lanjut. Nah, idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah berihlal, silakan berburu. Apa hukum berburu sebelum ihram? Mubah. Berarti hukumnya jadi apa? Mubah. Sekarang, tadi yang haid yang anak contohkan. Nah, idza akbalat haidatuki atruki sholat. Kalau datang haidmu, tinggalkan sholat. Tidak boleh sholat. Wa idza ada barot, faktasili wa sholli. Kalau sudah pergi, mandi dan sholat. Apa hukum sholat? Wajib, karena sebelum dilarang. Paham kan? Sekarang ziarah kubur. Nanti juga akan datang contoh. Ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratul kubur fazuruha. Apa sebelumnya hukum ziarah kubur? Sebelum dilarang. Paham kan? Sebelum dilarang sunnah. Ziarah kubur. Tapi setelah itu Nabi khawatir mereka akan, karena masih baru dalam Islam, Nabi takut mereka akan berdoa kepada kuburan. Iya kan? Dipahami? Karena baru-baru masuk Islam. Maka Nabi melarang mereka ziarah kubur. Setelah itu Nabi suruh ziarah kubur. Maka apa hukum ziarah kubur? Sunnah, karena sebelumnya memang sunnah, kemudian Nabi larang, kemudian Nabi suruh. Anda paham kan? Jadi kembali ke mana? Kembali ke sebelum dilarang. Nah, ini kata Ibnu Katsir nanti yang paling bagus pendapat. Iya. Qala Ibnu Katsir inda tafsiri ayatil Maidah. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat dalam surah Al-Maidah, wa idza halaltum fastadu. Kalau kalian sudah hilal maka berburulah. Was sahih. Dan yang benarnya. Alladhi yathbutu ala sabri, yang tetap di atas penelitian. Maksudnya berdasarkan penelitian. Annahu yuraddul hukmu ila ma kana alaihi qabla nahi. Bahwasanya dikembalikan hukum kepada apa yang dia berada di atasnya sebelum dilarang. Fa in kana wajiban radduhu wajiban. Kalau dia wajib maka kembali ke wajib. Wa in kana mustahabban fa mustahabbun. Kalau dia mustahab kembali ke mustahab. Au mubahan fa mubahun. Atau kalau dia sunnah mubah maka dia kembali ke mubah. Wa man qala innahu alal wujub. Siapa yang bilang kalau ada perintah itu langsung wajib, yang qadi alaihi ayatun katsirat bi ayatin katsiratin. Maka dia akan dibantah atau membatalkan ayat-ayat yang banyak. Seperti tadi, wa idza halaltum fastadu. Kalau memang wajib, berarti wajib berburu, tidak cocok. Bagi orang berpendapat apa? Wajib. Wa man qala innahu lil ibah. Siapa yang berpendapat bahwasanya dia pokoknya mubah, maka yuraddu alaihi bi ayatin ukhra, maka akan dibantah atasnya dengan ayat-ayat yang lain. Makanya yang paling bagus adalah walladzi yantadimul adillatu kulluha, yang supaya dalil-dalil itu semuanya sesuai dengannya, ya, bisa cocok dengannya. Hadzal ladzi dzakarna, ini yang kami sebutkan, yaitu apa tadi? Annal amru ba'dal hadri yarji'u ila makana alaihi qabla al hadri. Adapun tadi itu annal amru ba'dal hadri lil ibah, itu kebanyakannya. Itu apa? Kebanyakannya. Yang benar ini perintah setelah larangan kembali kepada sebelum dilarang. Pak Tri, kembali ke sebelum yang dilarang. Apa hukum sebelumnya? Itulah yang ditahu. Iya, kama tarahu ba'du ulama'il usul, sebagaimana dipilih oleh sebagian ulama usul, wallahu a'lam. Setelahnya tinggal contoh-contoh. Tapi sebenarnya sedikit lagi, tapi tidak apa-apa. Karena setelahnya juga masih ada masail al-amr insyaallah.